di channelku Awang Chan. Kita kembali di video pick a card ya. Ya, kali ini aku bikin video tentang bakat supranatural lagi. Ini bakat supranaturalnya aku kasih jenis tentang intuisi ya, tipe intuisi. Kalau yang kemarin lebih ke location atau tempat ya, jadi ini lebih ke intuisi. Jadi ada 4 tipe intuisi, dan siapa tahu kamu punya bakat ya, salah satunya ya. Ini ada 4 pilihan kartu, dan 4 pilihan ini udah aku pilih berdasarkan feeling ya. Berdasarkan feeling, menurutku inilah penggambaran kartu yang pas untuk kemampuan tersebut. Dan nanti aku akan pakai deck ini untuk menjelaskan ya. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama. Silakan dipilih, aku kasih waktu 5 detik buat milih. Teman-teman yang milih ini ya, The Drum ya. Tadi pas kalian pick up card tadi emang sengaja nggak aku tunjukin deket gini ya, biasanya biar ya intuisi kalian terlatih ya. Ini kan judulnya bakat intuisi. Jenis bakat intuisi The Drum ini apa ya, coba kalian tebak ya. Yang bisa nebak. Oke. Ya betul, ada yang jawab betul nih, clairaudience ya. Jadi kemampuan yang bahasanya clear itu ya, depannya clear. Tentu kalian yang udah sering mengikuti bacaan tarot spiritual tentu tahu ya. Kalau di luar negeri ya, di barat, di channel-channel tarot barat tuh banyak ya yang membahas tentang psychic ability. Sorry kalau lidahnya begini. Dan aku tertarik untuk membahas ya, karena itu dekat dengan yang aku kuasai, intinya itu ya. Oke, The Drum atau clairaudience, kamu yang punya bakat ini, kita lihat ya perkembanganmu sampai mana, dan saran dari kartunya kamu harus gimana ya. Oke. Yang keluar pertama langsung 9 of Wands, kemudian ada Page of Cups. Yang nggak sabar seperti biasa bisa di skip. Oke, 10 of Wands ya, aku paham sih, meskipun aku sendiri nggak masuk yang ini ya, tapi aku paham gimana rasanya. Oke, 4 of Swords ya. Aku pernah dapat klien yang punya kemampuan ini, dan dia good banget. Kakak ini good banget ya kemampuan clairaudience-nya. Itu membuatku semakin yakin bahwa psychic ability itu ada ya. Oke. Dan beberapa orang yang pernah aku temui tentang ini ya, yang punya kemampuan ini ya, meskipun nggak banyak sih sebenarnya ya. Oke. 10 of Pentacles, the Empress, Queen of Cups, 7 of Cups. Oke. Ini tapi kayaknya mau ya. Bottom of the deck-nya ada 3 of Pentacles, aku taruh di sini aja. Ya. Oke, kamu yang punya bakat clairaudience. Untuk saat ini ya, memang kamu lagi fase pusing. Jelas pusing ya. Ya, siapa yang mau dengerin hal-hal yang antah berantah, dan itu suara gaib ya, dalam tanda kutip, suara yang nggak kasat mata, yang orang lain nggak bisa denger gitu loh. Itu tentu membuat kamu pusing dan ya cukup bikin kamu cemas ya.
juga terbebani ya di sini. Ten of Wands-nya. Meskipun ada Page of Cup di tengah-tengahnya, ini kamu ada keinginan untuk mencari tahu sebenarnya ini apa sih yang kamu rasakan gitu. Dan tentu nggak sengaja kamu nemu video ini ya karena memang ada dorongan dari semesta biar kamu harus memang harus mencari tahu, dan mungkin salah satu jawabannya adalah lewat sini tuh ya. Kartu selanjutnya ada Four of Swords, tapi kamu sudah cukup bisa mencari ya alternatif cara untuk sejenak melupakan suara-suara yang absurd tadi ya. Iya, sebenarnya ini lebih kepada suara yang ini banyak ya yang kamu denger ya, nggak cuman suara. Kebanyakan orang kan yang pahamnya itu clairaudience itu lebih kepada hanya mendengar suara jin, itu aja ya, sampai di situ. Padahal sebenarnya enggak, sangat luas ya, sangat-sangat luas. Bahkan justru orang yang punya kemampuan clairaudience itu lebih kepada bahkan ada yang bisa mendengar suara dari sekian jarak ya, sampai ke jarak berpuluh-puluh kilometer gitu ya, itu ada itu. Dan memang ini masih belum bisa dibuktikan secara sains karena memang keilmuan sains belum nyampe ke situ gitu ya. Bukan berarti ini nggak ada. Sesuatu yang belum bisa dibuktikan itu bukan berarti nggak ada ya. Ingat ya itu ya. Memang belum ya. Banyak kan kita tahu tentang segala sesuatu yang pada zamannya dulu itu belum bisa dibuktikan, dan banyak orang yang mencemooh, tapi ternyata berapa puluh tahun ke depan terbukti ya. Termasuk teori-teorinya orang-orang yang jenius itu. Tentu orang jenius kan lebih cepat ya dapat informasinya daripada orang yang biasa-biasa aja. Dan aku ngerasa kamu yang pilih file ini, kamu orang termasuk jenius ya. Jadi kamu lebih cepat menerima informasi juga ya melalui telinga. Telinga dalam tanda kutip, telinga yang ada di dalam ya, telinga spiritual ibaratnya gitu. Meskipun juga masuknya lewat telinga fisik gitu ya. Kamu sering banget mendengarkan suara kayak ketukan, suara yang langkah kaki ya, yang paling sederhana. Atau kalau nggak gitu suara-suara orang ngobrol kayak di pasar, itu ya udah jadi makanan sehari-harimu. Jadi kamu orang yang paling nggak bisa kesepian ya clairaudience ini ya, karena justru pada saat hening atau sepi itu telinga kamu, terutama kamu kan milih ini ya, tapi belum tentu kamu punya kemampuan ini ya, karena ini general reading. Ingat ya, general reading itu hanya akan resonate ke beberapa orang aja ya. Jadi itu ya, kamu punya kemampuan ini kalau memang cocok. Dan kamu juga bisa mendengarkan suara dari berapa kilometer. Jadi mungkin kamu kadang mendengar ada suara anak nangis, ada suara orang ketawa sendiri. Ya tentu kamu merinding ya kalau dengerin hal-hal seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan dari makhluk halus ya, tapi lebih kepada ada suara seperti itu di sana ya, agak jauh sana gitu. Di sini ada kartu Ten of Pentacles, The Empress, Queen of Cups, Seven of Cups ya. Tetapi ya kamu punya kemampuan untuk ini. Meskipun kamu sering cemas, meskipun kamu sering ngerasa terganggu, ngerasa terbebani lebih tepatnya ya dengan kemampuan ini, tapi kamu udah ada metode-metode tertentu untuk mengurangi dampaknya gitu. Dan kamu sudah mulai The Empress sama Ten of Pentacles ini, kamu sudah mulai oke, aku menerima kemampuan ini sebagai suatu ya, memang aku seperti ini gitu ya. Meskipun kamu masih
masih terganggu, tapi nggak apa-apa kalau kamu udah merasakan ini ya. The Empress sama Queen of Cups ini juga kamu ngerasa kadang-kadang juga menikmati ya. Wah ini ada suara ini, wah ini ada suara itu gitu ya. Kamu menikmati dan kamu kadang mendengarkan malahan justru ya. Dan yang paling nggak enaknya juga ya, kamu masih belum bisa membedakan ini suara dari mana asalnya. Sorry, pindah posisi ya. Tapi lama-kelamaan kalau kamu mau latihan, tentu bisa ya membedakan ya. Itu suara dari pikiran kamu atau suara dari yang jauh ya, atau suara dari makhluk lain atau mungkin suara dari atau wejangan atau ya dari hal-hal entitas lain ya selain jin ya. Malaikat mungkin atau leluhur atau guardian atau penjaga kamu. Guardian ini spirit guide lah ya. Spirit guide ini jenisnya macam-macam ya. Aku pernah bikin video tentang spirit guide, kamu cari tahu aja ya di playlist spiritual ya, ada di situ. Nah, jadi kamu perlu coba bedakan, dan tentu ada bedanya ya. Suara dari semua macam itu ada bedanya. Dan memang tujuannya ya itu, kalau itu suaranya nyata ya, itu memang ada penjual. Jadi bukan kayak acara-acara horor yang ada suara gaib. Itu memang nyata ya. Oke, aku lanjutin. Kok ya ada suara itu ya pas waktu clairaudience. Oke, lanjut. Kamu perlu membedakan, dan memang ini saatnya kamu untuk membedakan. Coba kamu berpikir sejenak gitu ya. Ketika kamu mikir suara ini suara dari mana, pasti di dalam merasa itu ada bedanya ya. Kamu sendiri yang tahu ya. Tentu yang mengalami ya yang tahu ya. Aku cuman sedikit menunjukkan caranya atau jalannya kamu harus gimana ya. Tentu kamu harus perlu men-off-kan suara dari pikiranmu dulu. Nah ini yang paling mengganggu ya, suara dari pikiran ini cukup mengganggu. Kalau kamu masih belum bisa meng-off-kan suara dari pikiranmu, tentu kamu gak akan bisa membedakan itu suara dari mana itu ya. Dan kalau kamu sudah bisa menolkan atau bisa meditasi yang hampa ya, kamu sudah masuk ke ruang hampa atau ke ruang hening ya, kamu tentu akan bisa membedakan. Lama-kelamaan ada rasanya ya, dalam tanda kutip setiap suara yang kamu dengar itu ada rasanya gitu ya. Ini kartu bottom of the deck-nya ini menggambarkan bahwa kamu perlu terkoneksi dengan orang-orang yang punya kemampuan yang sama ya. Minimal kamu cerita sama orang yang ya meskipun nggak punya kemampuan sama-sama clairaudience, tapi ada kemampuan di sini ya, intuisi, dan itu terbukti. Kamu perlu cerita gitu ya. Dan memang kenapa perlu cerita, karena kalau kamu nggak ada teman cerita, tentu bikin kamu tambah terbebani. Orang yang punya kemampuan seperti ini, dia butuh seseorang sebagai teman diskusi gitu, agar sedikit mengurangi beban ya. Orang yang punya kemampuan begini beban loh ya, nggak enak. Jadi yang nggak punya kemampuan ini justru bersyukur ya, karena kalau punya kemampuan ini nanti pasti kalian juga mikir, wah ini masuk kategori ini memang benar-benar ngedengerin ya, ngedengerin suara gaib atau halu doang gitu ya. Kalau bahasa gaulnya halu ya, padahal sebenarnya suara-suara yang tidak nampak. Kalau dalam psikologi itu ada yang namanya waham atau mungkin ya halusinasi, yang dalam tanda kutip beneran ya, halusinasi yang arti halusinasi bener ya, bukan halu yang bahasa gaul gitu. Jadi
mungkin kamu perlu double ya ini. Kamu perlu tanya ke ya klarifikasi aja ya, kamu sehat secara mental beneran atau enggak, ke minimal konselor yang sarjana psikologi atau psikolog kalau bisa ya. Kalau kamu bisa menemukan psikolog yang dia juga punya kemampuan intuisi, itu lebih baik lagi, karena kamu akan masuk di satu tempat aja, jadi nggak di dua tempat ya, nggak harus di dua orang yang berbeda. Jadi carilah orang yang bisa menjawab, ini sebenarnya aku halusinasi atau mendengar waham ya. Kalau dalam gangguan psikologi itu ada macam-macam ya. Salah satunya yang ada gangguan waham ini adalah gangguan kepribadian, yang ada mendengar waham ini ya, ada gangguan kepribadian schizofren ya, yang lebih kita kenal dengan yang dalam tanda kutip gila. Wah, aku berarti gila dong? Enggak. Tapi maksudnya memastikan aja ya. Jadi memang cukup sulit untuk membedakan, tapi secara garis besar sebenarnya ada bedanya ya. Kamu yang punya kemampuan ini dalam tanda kutip tidak masuk kategori gangguan psikologis yang tadi ya, gangguan kepribadian schizofren atau schizoid atau macam-macam ya, banyak jenisnya. Nanti aku jelaskan di sini jadi kuliah psikologi. ya Oke. Bedanya gitu, sama-sama cemasnya ya, tapi bedanya kamu masih dalam taraf realitas ya, dan kamu bisa mematikan pikiranmu sendiri. Tapi kalau suara dari waham ya, itu lebih ke pikiran kamu gitu, lebih ke dari alam bawah sadar. Itu biasanya semakin kamu matikan, dia semakin keras suaranya gitu ya. Semakin kamu coba mendengarkan suara musik gitu, dia akan semakin keras. Sedangkan kalau ini itu kadang ada, kadang enggak gitu ya. Meskipun seringnya ada, tapi tidak selalu ada. Meskipun orang yang punya gangguan schizofren tadi ya, gangguan kepribadian schizofren dan lain-lain gitu ya, banyak jenisnya. Itu meskipun juga enggak setiap waktu ada suara ya, tapi biasanya suaranya itu kalau yang gangguan tadi itu mesti mengarah ke yang tidak masuk akal ya. Itu yang paling utama. Tidak masuk akalnya contohnya misalkan menyuruh kamu, nah itu ya, kayak hal-hal menyuruh kamu untuk sorry ya, misalkan terjun ke sumur, atau yang lebih ekstrimnya menyuruh untuk menusuk orang misalkan ya. Sorry, ini nggak bermaksud gimana, ini contoh ya, tapi memang kenyataannya seperti itu ya, yang dialami oleh orang-orang dengan gangguan schizofren ini. Jadi yang mengalami waham tadi ya, waham atau delusi. Jadi itu salah satu contohnya. Tapi kalau kamu yang punya kemampuan clairaudience, tentu tetap rasanya rasional. Misalkan kamu mendengar orang menangis, atau kamu mendengar suara ada orang ngomong gitu ya, atau kamu mendengar suara kayak di pasar gitu, dan nanti kedepannya mungkin ada petunjuk yang lain. Nah biasanya begitu, kadang lewat mimpi, kadang lewat apalah gitu. Biasanya seperti itu ya. Oh ternyata, jadi nanti kamu akan tahu polanya. Oh ternyata suara kemarin itu adalah maksudnya ini, akan ada kejadian ini gitu ya. Namanya clair atau intuisi, itu pasti suatu petunjuk akan terjadi sesuatu. Cuman lewatnya atau masuknya itu jalannya beda-beda ya. Makanya clairnya kan macam-macam ya. Ini salah satunya clairaudience itu. Oke, itu aja. Aku cukup pusing ya menjelaskan hal-hal seperti ini. Aku kayaknya akan bikin khusus ya video yang aku jelaskan, bukan pick a card gitu ya, tentang clair yang macam-macam ini per satu gitu. Jadi biar lebih detail banget dan kalian bisa membedakan kamu halu beneran, kamu halu atau
kamu mengalami gangguan tadi yang tak jelaskan di awal, atau memang benar-benar punya kemampuan ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Ya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol notifikasi lonceng biar kamu nggak ketinggalan video. Silahkan di like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan klik tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file yang kedua. Bye bye. Gambar ini The Vision Quest ya. Ya, coba tebak ini kemampuan apa? Ya, kamu benar. Padahal aku nggak tahu ya ada yang nebak atau enggak. The Vision Quest ini ke clairvoyance. Jadi vision ya, lebih kepada simbol atau gambaran-gambaran yang kaitannya dengan petunjuk ya. Namanya juga intuisi ya. Intuisi kan tentu tujuannya adalah pemberian petunjuk lah, intinya itu. Sorry ya agak belibet ya. Ya, tapi subscriberku orangnya sabar-sabar kok. Oke, ya kita lihat kamu gimana ya perkembangannya, atau ya penjelasan tentang kemampuanmu yang ini. Nih, kalau terbalik, aku nggak baca terbalik ya. Ada Ace of Wands, The Chariot, King of Wands, Wheel of Fortune, good, Seven of Pentacles, the Fool, Four of Cups, Five of Wands, bottom of the deck-nya the Stars. Ya, kamu ini beda sama yang pertama ya, tapi perkembangannya ini lebih, ibaratnya lebih pede lah ya, lebih aku memang tahu aku punya kemampuan ini gitu ya. Dan kamu justru merasa Ace of Wands, The Chariot, King of Wands ini ya, 3 kartu ini aku rasa ya meskipun artinya beda tapi nadanya sebenarnya sama ya. Kamu sudah bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan kemampuanmu ini, dan lebih kepada mengendalikan emosimu ya sebenarnya ya. Kemampuan seperti ini kan sangat ada yang nginceng. Ya, kemampuan seperti ini kan agak terganggu kalau tercampuri oleh emosi gitu ya. Makanya ini di Chariot kamu sudah bisa mulai mengendalikan itu gitu. Ace of Wands sama King of Wands-nya ya, kamu justru ngerasa bersemangat karena wah, aku ternyata punya kemampuan ini dan bisa berguna ya nanti untuk orang lain gitu ya. Dan Wheel of Fortune, saat ini kamu sedang mencoba memahami tentang takdir ya. Yang namanya takdir, sebenarnya takdir itu sangat misterius dan tidak ada orang yang bisa menggambarkan atau mengartikan atau mendeskripsikan tentang takdir yang 100% mendekati benar. Mungkin ada yang agak mendekati benar ya. Berapa persen mendekati benar itu mungkin ada, tapi kalau yang 100% mendekati benar aja nggak ada ya, karena memang dibuat misterius begini ya, karena biar manusia belajar. Ganti posisi. Ya, lanjut. Dan kamu tengah mempelajari itu. Ingat ya, orang yang punya clairvoyance itu tentu tidak akan sembarangan ngomong di publik. Tidak akan sembarangan, oh aku dapat petunjuk ini, oh aku dapat petunjuk itu. Kalau kamu tipenya seperti itu, tentu kamu akan segera dapat sanksi gitu ya. Kalau memang ini kemampuannya dari lahir, bukan dari jin, jadi bukan jin yang ngasih tahu kamu tentang atau ngasih bayangan kamu tentang petunjuk suatu di masa depan ya. Beda. Orang yang benar-benar punya kemampuan clairvoyance dari lahir itu langka, dan
tentu biasanya dia malah sembunyi ya. Kamu juga sih ya, kamu juga sembunyi, nggak ada orang yang tahu ya. Orang-orang di sekitar kamu pun hanya beberapa yang tahu kalau kamu agak, itu pun taunya kamu agak aneh gitu ya, agak nyeleneh ya, karena cara berpikirmu beda dari yang lain ya, dari kartunya ini ya. Cara berpikirmu cukup nyentrik, bahkan juga dari gaya apa ya, stylemu juga cukup nyentrik, dan itu membuat orang-orang di sekitarmu yang circle deketmu itu, kok orang ini agak aneh gitu ya. Dan tentu mereka juga ngerasain tatapan mata kamu cukup berbeda ya. Biasanya orang yang punya bakat-bakat supranatural yang dari lahir ya, yang kuat-kuat seperti ini ya, itu biasanya tatapan matanya beda. Dan ini aku cerita berdasarkan pengalaman ya, yang sesama punya kemampuan itu yang bisa mendeteksi, biasanya gitu. Dan itu pun juga tergantung levelnya, maksudnya dia sampai mana penguasaannya. Kalau yang dia udah penguasaannya tinggi banget, tentu dia akan tahu ya, bisa membedakan orang ini vision quest ya, dapat visionnya itu dari mana, dari jin atau dari memang semesta sendiri yang ngasih tahu itu. Ada bedanya tuh. Nah, ini di sini ada Seven of Pentacles, the Fool, kemudian Four of Cups, Five of Wands ya. Ya, kamu mungkin ngerasa sedikit kamu agak terlalu menekan dirimu sendiri ya. Kan kamu belajar tentang takdir dan kamu berusaha untuk mengolah kemampuanmu ini. Cuman kamu agak terlalu menekan dirimu sendiri, sehingga kamu ngerasa bahwa kok aku nggak cukup baik, kenapa kemampuanku nggak meningkat ya. Hati-hati ya kalau kamu berambisi atau bernafsu ke arah situ, justru nanti kamu akan dikasih sanksi. Salah satu sanksinya adalah kamu tidak akan dikasih vision selama sampai beberapa bulan bahkan tahun, dan itu rasanya nggak enak banget. Kalau kamu pernah merasakan, wah, nggak enak, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Mungkin awal-awal kamu ngerasa kok ini mengganggu banget, tapi justru ketika itu dicabut, lebih nggak enak lagi. Maka berhati-hatilah ya. Di sini ada the Fool ya, tapi kamu juga mencoba untuk ya sudahlah, aku jalani, nggak usah mikir yang lain-lain, aku jalani aja ini gitu. Ini Four of Cups-nya sama Five of Wands-nya ini menjelaskan tentang ya kamu mencoba untuk rilis ya. Kamu agak ibaratnya kamu kemarin di masa lalu itu agak kelepasan, maksudnya kelepasan tuh ngasih tahu orang-orang terdekat kamu, nanti akan ada ini loh, nanti akan ada itu loh, dan itu cukup membayang-bayang di pikiranmu. Dan untuk saat ini kamu lebih memilih untuk memendam sendiri ya, karena tentu tidak semua orang, bahkan hampir semua orang tidak menerima kemampuan yang seperti ini, karena mereka nggak ngerasain ya. Aku paham rasanya gimana digituin. Jadi ibaratnya kayak kamu lagi isolasi mandiri ya. Kamu lagi isolasi mandiri kan, kamu mau deket-deket orang nggak enak, dan orang memandang kamu kayak kamu bawa sesuatu yang bisa menulari dia, sesuatu yang buruk gitu ya. Rasanya tuh hampir mirip seperti itu, dan nggak apa-apa ya, wajar ya. Memang semesta membuat perasaan seperti itu biar orang-orang yang seperti ini memang harus sering menyendiri, memang harus sering terkoneksi dengan alam. Biar apa ya, biar kamu fokus gitu ya, biar kamu fokus sama tugasmu. Orang yang punya kemampuan kayak gini kan tentu dikasih tugas ya, nggak cuman buat main-main atau buat pamer doang, atau apalagi buat ngonten, itu lebih parah lagi ya. Maksudnya buat ngonten yang pamer ya, dalam tanda kutip, itu lebih parah lagi. Itu waduh,
aku nggak mau bahas ke situ sih. Tapi intinya orang yang punya kemampuan seperti ini dari lahir itu ada tanggung jawab, sederet tanggung jawab besar untuk merawat, untuk ya pasti ada gunanya dong. Masa punya kemampuan gini nggak ada gunanya? Tapi kamu perlu lain kali gitu ya, kedepannya perlu menyampaikannya itu dengan jangan gamblang gitu loh. Ibaratnya misalkan kamu ada vision si A ini akan mengalami sakit yang parah misalkan ya, tentu kamu jangan gamblang ngomong seperti itu ya nggak boleh itu. Itu bunuh diri namanya kamu. Ya kamu coba ngasih taunya tuh, misalkan Mbak, Mas, atau Tante, Om, atau siapalah kamu manggilnya ya, orang yang dalam visionmu. Coba lebih banyak minum vitamin, atau ingatkan tentang kesehatan ya. Ya kalau misalkan ditanya kenapa kok tiba-tiba, ya nggak apa-apa, cuacanya lagi kayak gini. Nah kita aja ya. Jadi jangan ketara. Dan satu hal ya, penting ini, jangan sampai kamu ingin dilihat punya kemampuan ini. Sekalinya kamu pengen diakui atau pengen dilihat, ya kamu akan ngerasain dapat sanksi yang gak enak ya, gak enak banget. Lebih gak enak daripada kamu makan makanan yang gak enak. Intinya gak enak banget, jangan sampai. Jadi kalau kamu ada terbesit pikiran ingin pamer, walaupun itu aja ya, hilangkan segera gitu ya. Hal ini bukan untuk pamer-pamer. Kamu punya kemampuan ini, punya tanggung jawab yang besar, dan kamu harus melakukan itu, tidak untuk pamer ya. The Star ya, kamu ada harapan untuk lebih mempelajari lagi, dan ya secara energi memang naik turun ya. Tapi kalau aku ngerasa di sini energinya kamu rawan untuk ingin diakui, dan itu kamu nggak perlu pengen diakui oleh manusia ya. Yang ngasih kemampuan ini kan Tuhan. Jadi cukup kamu lakukan tugas kamu atau kewajiban kamu sesuai dengan amanahnya. Udah itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan klik tanya tata cara dan juga price list. Ya, aku langsung menuju ke file 3. Mungkin habis ini aku minum dulu ya, agak menguras energi ya bikin video kayak gini. Oke, bye bye. Halo, selamat datang ya yang file 3 ya. Di sini ada The Council. Kalian tahu nggak ini bakat supranatural apa yang kaitannya dengan intuisi? Ya, ini adalah clairsentience ya. Clairsentience itu lebih kepada kalau misalkan digambarkan pakai alat indera ya. Kalau yang clairvoyance kan penglihatan, berarti ya meskipun nggak lewat mata ini ya, mata batin ya. Kalau yang clairaudience tentu lewat pendengaran ya, pendengaran batin. Nah ini nih lebih kepada sentuhan ya, sentuhan, tetapi juga sentuhan batin. Kayak gimana ya sentuhan batin? Bahasanya yang enak apa ya, ya pokoknya itulah intinya ya. Nah clairsentience ini kayak gimana, aku jelasin dulu ya. Jadi intuisi bentuknya seperti apa. Kayak misalkan kamu ngerasa bahwa di suatu tempat gitu ya, rasanya kok energinya nggak enak gitu ya, kok di sini rasanya feelingku gimana gitu ya, yang biasanya orang nyebut feeling gitu ya, itu biasanya clairsentience ini ya. Jadi bentuknya
seperti kayak kamu punya feeling tertentu dan itu rasanya kuat banget di dalam batin gitu. Nah, ini namanya clairsentience. Kalau clairaudience itu jelas bentuknya suara ya. Sedangkan yang clairvoyance tentu bentuknya bayangan gitu ya, bayangan yang terlihat dan itu biasanya simbol-simbol gitu. Ya, terus kalau yang clairsentience ini itu bentuknya seperti perasaan atau feeling yang kuat gitu ya. Feeling yang kuat tentang suatu kejadian yang akan terjadi ya. Jadi seperti itu penggambarannya. Kalau kamu sering merasakan aku kok punya feeling ini gitu ya, aku kayaknya kok punya feeling nanti misalkan ujiannya nggak berhasil misalkan ya, terus ternyata kejadian. Nah, itu adalah salah satu contoh manifestasi dari kemampuan atau bakat supranatural yang jenisnya clairsentience. Kita lihat ya, kamu yang punya bakat ini kayak gimana perkembangannya. Oke. Ada Four of Cups, kan Knight of Cups. Aku bilang tadi lebih kepada feeling ya. Kalau feeling itu kan mainnya perasaan atau emosi ya, emosi yang ya perasaan sih aku lebih menggambarkannya gitu ya. Dan tentu kartu dengan unsur cups itu unsur air biasanya lebih ke perasaan ya. Oke, ada Seven of Pentacles, Four of Wands, the Chariot, ya, Nine of Swords, Seven of Wands, Strength. Oke. Bottom of the deck-nya ada the Hierophant ya. Ya, aku jelaskan satu persatu. Untuk kamu yang punya bakat supranatural ini ya, clairsentience, perkembangannya pada saat ini, saat kamu melihat video ini ya, menemukan video ini ya. Jadi ini kan sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton ini, ya itulah waktu yang pas untuk kamu mendengarkan pesan-pesannya gitu. Nah, saat ini ya yang sedang kamu alami atau perkembangan spiritualmu atau perkembangan jiwamu gitu ya. Kamu sedang nostalgia gitu ya. Nostalgia, terus kamu juga sedang enggan untuk memikirkan terlalu dalam gitu ya, memikirkan atau merasakan terlalu dalam apa yang sedang kamu alami saat ini gitu. Nah, di sini ada Knight of Cups juga ya. Kamu ada keinginan untuk mencoba gini. Kamu ada keinginan untuk mencoba mengulangi dari awal apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi kamu seperti pengen mengobati atau ibaratnya pengen menghapus apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Tapi kan jelas kamu tahu kalau itu nggak bisa ya. Maka kamu berusaha untuk bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Dan meskipun kamu ngerasa bahwa sepertinya akan sulit untuk memperbaiki kesalahan kamu di masa lalu. Cuman kamu tetap berusaha, kamu tetap ingin memperbaiki hal itu. Kenapa kamu ingin memperbaiki itu ya? Karena kan aku bilang tadi di awal ya, clairsentience itu lebih kepada kalau gampangannya misalkan kamu punya feeling apa gitu ya, feeling yang kuat untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kaitannya sama apa yang sudah kamu alami kemarin gitu ya. Jadi dirimu yang secara spiritual itu
mengingatkan gitu ya, mengingatkan kamu lewat feeling tadi bahwa mungkin kamu tidak perlu melakukan itu gitu, atau kamu perlu melakukan itu. Tapi yang kamu lakukan adalah justru sebaliknya dari apa yang menjadi petunjuk lewat feeling tadi ya, atau rasa tadi. Dan ini membuat kamu benar-benar menyesal karena apa yang dikatakan oleh apa yang diberikan petunjuk yang diberikan melalui feeling kamu itu tadi itu ternyata kejadian beneran, dan kamu benar-benar ngerasa bahwa kok aku bodoh banget gitu ya. Padahal aku tahu ini akan terjadi, tapi kok aku tetap melakukan gitu. Nah, aku rasa orang yang punya bakat clairsentience ini lumayan banyak ya. Jadi apa namanya, agak lebih banyak lah daripada yang clairaudience sama yang clairvoyance ya. Karena lebih ke rasa langsung ya. Jadi dan kebanyakan orang yang punya clairsentience ini lebih ke perempuan ya, karena perempuan punya kecerdasan emosional yang lebih daripada laki-laki ya. Ini menurut menurut penelitian ya, maksudnya belum tentu yang laki-laki nggak punya kecerdasan emosional, enggak, tetapi semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, intinya itulah ya. Nah, jadi lalu kamu mencoba untuk mengontrol diri kamu, mengontrol emosi kamu, sehingga kamu tidak ingin lah intinya kejadian yang kamu alami kemarin itu terulang lagi gitu. Jadi kamu mencoba untuk mengontrol dirimu, mengontrol egomu gitu ya, dan menyeimbangkan bagian-bagian dari dirimu gitu, biar tidak saling bertabrakan ya. Karena kan tentu ini kan bertabrakan ya, secara kemampuan kamu ya, secara feel kamu ada petunjuk ini, ternyata ego kamu tidak mau melakukan ya. Jadi itu yang kamu sesali kemarin gitu. Kenapa kamu tidak mengindahkan ya yang benar ya. Ya, jadi itu sehingga kamu menyesal gitu ya. Nah, terus ya tentu kamu ngerasa agak terbebani ya, cukup terbebani gitu dengan kejadian yang kamu alami kemarin itu, karena ini sepertinya bukan kejadian yang sekali dua kali gitu ya. Kamu sering defense gitu ya, kamu sering enggak gitu ya, kayak memungkiri itu gitu loh. Kamu memungkiri bahwa sebenarnya kamu punya bakat ini, tapi masih kamu pungkiri sampai saat ini gitu. Cuman di energinya gitu ya, di masa depan kamu tentu akan menjadi orang yang lebih kuat ya, strength, karena saat kamu merasakan feel itu atau punya atau mendapatkan petunjuk melalui feel kamu gitu ya, kamu jadi lebih kuat, kamu jadi lebih siap gitu. Kenapa kemarin kamu tidak melakukan itu? Karena sebenarnya kamu tahu kalau itu terjadi, satu. Yang kedua, sebenarnya kamu belum siap menghadapi kenyataan gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu bukannya nggak tahu dampak dari suatu kejadian gitu ya, dampak dari perbuatan kita, bukannya kita nggak tahu, tapi kadang-kadang kita takut gitu ya takut untuk menerima kenyataan itu. Padahal sebenarnya kalau kita mencoba untuk menghadapinya gitu, tidak semenakutkan itu gitu loh ya. Jadi apalagi orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, tentu siapa sih yang nggak ngerasa khawatir atau nggak ngerasa takut ya, manakala kamu lagi ngelamun terus tiba-tiba kamu punya feeling buruk tentang sesuatu, misalkan wah ini kayaknya dulu aku pernah ya ngerasain ini ya, cuman nggak sering ya. Aku bukan mengklaim aku punya kemampuan ini, tapi sebenarnya ada beberapa orang yang punya bibit-bibit ini gitu loh ya. Cuman tingkatan intensitasnya atau
kekuatannya itu loh, kekuatannya itu kan beda-beda gitu. Ada yang sangat besar, ada yang mungkin kecil gitu ya. Jadi dulu pernah ya cerita sedikit karena mungkin pengalaman itu yang pernah aku alami tentu akan lebih apa ya, lebih bisa diandalkan ya daripada aku hanya ngomong teori doang gitu ya. Jadi dulu pernah pas waktu mau tes kerja gitu ya, tes kerja pas mau kan ada tahapannya gitu ya, pas mau tahapan akhir malamnya itu kan besoknya langsung pengumuman. Malamnya itu rasanya di dada itu kayak ganjel gimana gitu. Intinya nggak enak banget, dan pada saat itu aku mencoba untuk kayaknya aku nggak lolos, tapi aku mencoba untuk menepis itu gitu loh, kayaknya nggak mungkin kalau aku nggak lolos gitu ya, kepedean kan. Ternyata besoknya pas waktu dapat notifikasi gitu ya, pengumuman, ternyata nggak lolos. Dan itu rasanya gimana ya, akhirnya sekarang aku jadi paham ya. Sorry ya, tadi masih azan ya, jadi aku pause. Ya intinya tadi cerita sampai aku ini ya, pas waktu ada feeling tadi ya. Ya intinya tuh ini hampir sama seperti yang kamu rasakan gitu, meskipun beda ya, karena kejadiannya beda ya. Cuman poinnya di sini nih, pada saat itu yang aku rasakan adalah aku takut menghadapi kenyataan gitu. Aku takut bahwa petunjuk yang diberikan itu benar-benar terjadi gitu ya. Poinnya tuh di situ, dan mungkin kamu sedang merasakan itu gitu ya. Beberapa kali saat kamu mendapatkan petunjuk itu, dan memang rasanya tidak nyaman ya. Tapi kalau kamu mencoba untuk rilis gitu ya, kamu mencoba untuk apa yang terjadi gitu ya, semua yang terjadi di dunia ini gitu, itu tidak ada yang perlu disesalkan gitu ya, dan itulah yang terbaik. Jadi kalau kamu berpikir bahwa andaikan gitu ya, nggak ada ya andaikan ya, yang terjadi ya itulah yang menjadi takdir gitu. Dan tentu itu akan menjadi pelajaran hidup kamu, dan satu hal, kamu tidak perlu menolak ataupun memungkiri ya apa yang sedang kamu rasakan. It's okay ya, tidak ada orang yang memberikan validasi bahwa kamu punya kemampuan ini. Yang penting kamu merasakan betul-betul gitu ya. Kalau misalkan kamu tidak merasakan tapi kamu ingin merasakan atau mengaku merasakan, ya tentu itu tidak baik ya, karena ya apa gunanya gitu ya. Tapi kalau kamu memang benar-benar merasakan ini, ya akuilah itu. Even tidak ada orang yang mengakuimu, toh juga kita hidup di dunia ini bukan untuk dia akui manusia ya, intinya itu. Jadi the Hierophant ya, bottom of the decks-nya. Jadi kalau kamu bisa menguasai ya yang udah kamu lakukan tuh udah betul ya. Kalau udah kamu bisa menguasai emosi dan bisa mensinkronkan ya antara otak, hati, dan juga kesadaran jiwa kamu gitu, tentu kamu akan bisa membantu banyak orang ya melalui kemampuanmu ini gitu ya. The Hierophant ini kan bisa diartikan macam-macam, tapi kalau yang di sini kamu bisa menjadi orang yang ya gampangannya gitu ya, guru spiritual. Ya tidak harus kamu jadi penceramah yang ngomong di mana-mana, ya nggak harus gitu ya. Guru spiritual itu nggak harus seperti itu gitu ya. Jadi siapapun yang punya seperti ini, tentu suatu saat dia akan menjadi guru spiritual bagi yang lain. Meskipun kamu jangan berpikir yang jadi guru spiritual terus muridnya yang banyak, terus banyak pengikutnya, terus dielu-elukan. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi yang aku maksud dengan guru spiritual itu ya, meskipun kamu punya murid satu doang,
nggak masalah, it's okay gitu. Kamu tetap menjadi guru, dan kalau memang peran kamu seperti itu ya sudah lakukan dan nikmati aja gitu ya. Toh juga apa, hidup kita udah ditentukan ya, jadi termasuk juga takdir, termasuk juga bakat ini ya. Mau kamu tolak bagaimanapun kan dia tetap ada gitu. Satu-satunya cara adalah ya sudah kita terima aja dengan senang hati. Itu aja ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang belum subscribe, like, komen positif, dan juga share silahkan ya untuk membantu channel ini tetap ada gitu ya di YouTube. Ya sebenarnya aku bukan ya niatku sebenarnya bukan ke arah pengen famous atau famous kayak apa ya bahasanya, atau ya lain-lain lah ya. Tapi yang jelas aku ingin banyak menyebarkan hal-hal seperti ini ya, mungkin berbagi pengalaman, karena aku rasa banyak orang yang membutuhkan ibaratnya teman sharing lah ya, meskipun kita nggak sharing secara langsung gitu ya, meskipun ini kan satu sisi komunikasi satu arah gitu ya, tapi kan paling tidak kamu merasa terwakili gitu ya. Oh ternyata yang aku rasakan ini beneran ada, aku nggak halu doang gitu ya. Ya meskipun itu perlu divalidasi juga ya, yang kamu rasakan itu apakah bener bakat ini atau yang lain ya. Tentu perlu perjalanan panjang untuk memvalidasi hal tersebut. Oke, itu aja ya. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silakan klik, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file yang keempat. Bye bye. Pilih file 4 ya. Ada The Heart of Sky. Ini kemampuan apa ya? Karena yang 3 udah disebut tentu kalian tahu ya. Jadi ini adalah kemampuan claircognize gitu ya. Jadi claircognize ini yang biasanya yang pada umumnya kita sebut seperti intuisi ya, yang orang banyak bilang intuisiku mengatakan gitu ya. Kalau yang tadi kan feelingku mengatakan itu lebih ke clairsentience gitu. Sedangkan biasanya orang yang mengatakan intuisiku mengatakan gitu. Itu maksudnya ya ini claircognize gitu ya, bahasanya rumit banget ya. Sedangkan lidahku tidak tidak mumpuni untuk menyebutkannya. Enggak apa-apa ya, aku tetap bersyukur kok meskipun begini ya. Sedikit aku jelaskan ya sambil aku shuffle. Claircognize ya, jadi seperti ya gampangannya kemampuan memprediksi sesuatu lah ya. Kalau ini kalau clairsentient tadi kan lebih kepada feel atau perasaan, kalau ini lebih kepada otak ya, jadi memprediksi sesuatu ya dengan data-data yang sudah ada itu tentu melalui otak. Jadi ya sebenarnya bukan memprediksi yang seperti itu ya, tapi gampangannya memprediksi yang begitu ya. Kok mulek banget ya. Jadi maksudnya gini loh ya, misalkan kamu sebenarnya otak manusia itu kan menyimpan banyak sekali informasi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh ya. Intinya dari apa yang kita tangkap dari frekuensi di sekitar kita yang kita tangkap dari tubuh kita gitu ya. Meskipun kamu misalkan dari lahir diberikan salah satu kelemahan, mungkin pendengarannya tidak seperti yang lain atau penglihatannya tidak seperti yang lain ya, nggak masalah. Tentu informasi tetap masuk ya, masuk ke dalam otak ya, masuk ke dalam alam bawah sadar melalui frekuensi atau aura ya, kalau gampangannya ngomong ya. Jadi aura itu juga bisa menangkap vibrasi-vibrasi yang ada di sekitar
tubuh manusia, dan itulah yang diartikan oleh tubuh dan dialirkan ke dalam otak sehingga mengartikan sesuatu, atau kita bisa ngomong, kita bisa berpikir, kita bisa memutuskan sesuatu, termasuk juga kita bisa memprediksi sesuatu ya dari itu gitu ya. Nah, kalau yang kemampuan ini gitu ya, salah satu cirinya adalah kamu sering mengalami deja vu ya. Deja vu itu sebenarnya ya sebenarnya mungkin kamu ya banyak hal sih ya. Bisa jadi deja vu itu salah satu indikasi ingatan di past life ya, kalau kamu percaya tentang reinkarnasi. Kalau aku sih percaya ya. Nah, atau bisa juga deja vu ini berdasarkan informasi, potongan informasi yang tersimpan dan mengendap di alam bawah sadar, dan kamu mungkin lupa gitu ya, sehingga muncul kembali ada rasa seperti nostalgia atau rasa aku kayaknya pernah merasakan ini ya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kamu mungkin pernah merasakan itu, atau misalkan posisi suhu, atau mungkin posisi suhu udara ya, posisi letak benda atau apapun yang kebetulan itu sama dengan seperti di masa lalu yang pernah kamu dapatkan gitu ya. Jadi deja vu itu sebenarnya seperti itu. Sebenarnya miskonsepsi otak dalam mengartikan informasi yang muncul secara tiba-tiba sehingga salah mengartikan bahwa ini sebenarnya apa gitu. Aku pernah merasakan tapi ini apa gitu. Itu ya, deja vu itu gampangannya ngomong tuh begitu sebenarnya ya. Atau kalau indikasi dari past life tentu penjelasannya beda lagi, tapi aku nggak menjelaskan ke situ karena aku nggak fokus ke situ ya. Jadi claircognize itu lebih kepada kalau kita nyebut seperti prediksi ya. Itu jadi itu, dan ini melibatkan kecerdasan. Sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi intinya tadi sampai mana ya? Aku kok lupa ya. Ya, intinya kamu melakukan kamu yang punya kemampuan ini gitu ya. Itu biasanya melibatkan kecerdasan ya. Jadi tentu sudah bisa dipastikan kamu yang punya kemampuan ini kecerdasanmu minimal itu di atas rata-rata, minimal ya. Tapi kebanyakan tentu jenius ya. Jenius mungkin juga superior, gifted. Bisa jadi ya. Salah satunya orang yang punya kemampuan ini adalah salah satu tokoh yang tiba-tiba muncul di kepalaku ya, Stephen Hawking ya, nyebutnya gimana pokoknya itu fisikawan itu ya, atau yang banyak membahas tentang ilmu astronomi dan fisika kuantum itu ya. Kalau kamu mau kepo tentang beliau gitu, bisa ya cari di internet ya. Jadi itu salah satunya. Jadi beliau tahu ya, bisa memprediksi alam ya, nggak cuman memprediksi perdagangan atau apa yang simple atau bisnis, enggak, tapi beliau malah memprediksi kejadian dari alam semesta. Berapa miliar tahun kemudian nanti akan terjadi ledakan supernova, atau mungkin lahirnya bintang baru, atau mungkin galaksi Bima Sakti berapa miliar kilometer mendekati galaksi Andromeda ya, kayak gitu-gitulah ya. Itu kalau orang yang nggak nyampe ke situ mesti mikirnya waduh nggak penting banget ya mikir kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak penting, kenapa Tuhan memberikan pemikiran itu pada orang-orang tertentu? Berarti kan penting ya kan? Masa insight atau ide atau ilham yang diberikan oleh Tuhan itu nggak penting? Apa kamu mau berpikir seperti itu? Kan enggak ya. Jadi itu ya. Oke, ini adalah kondisi kamu atau perkembangan kamu yang punya kemampuan ini ya, untuk saat ini gitu ya. Ini timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini ya, itulah saatnya kamu mendapatkan ini keluar lagi, ini juga
ini juga mendapatkan informasinya. Ya, ada 10 of cups, kemudian ada 7 of wands, 5 of sword, 9 of wands, strength, 9 of sword, judgment, 9 of 9 of cups, kemudian knight of wands ya. Bottom of the decks-nya ya, aku jelasin satu-satu ya. Ya, agak kompleks, agak rumit ya, karena aku rasa saat ini gampangannya ngomong gitu, otakmu lagi error gitu. Di satu sisi kamu punya prediksi tertentu yang membuat kamu bahagia gitu ya. Di satu sisi kamu juga saat kamu sedang berdiskusi dengan orang yang kamu anggap sebagai teman ya, dalam tanda kutip ya, ini ya teman beneran maksudnya ya, cuman kok nggak ada yang percaya sama yang kamu omong gitu ya. Jadi kamu mungkin memprediksi tentang sesuatu hal yang kaitannya dengan dunia ya, atau mungkin alam semesta atau apa yang besar lah intinya ya. Tentu mereka shock ya mendengarnya, dan kamu ngerasa bahwa perlu berdebat abis sama mereka, dan perlu memenangkan perdebatan ini, dan ini menimbulkan kecemasan ya dalam diri kamu, karena kamu ngerasa bahwa aku tuh, yang aku pikirkan tuh ada landasannya loh, kok kalian menyangkal habis-habisan, kok kalian seperti ini gitu ya, yang sedang kamu alami saat ini seperti itu ya. Dan ya kamu akhirnya mencoba untuk ya sudah, berarti sepertinya gitu ya, aku harus percaya pada diriku sendiri, aku harus menyimpan diskusi ini untuk orang-orang yang tepat gitu ya. Kamu merasanya seperti itu, tapi justru ya tentu menyimpan hal-hal yang seperti ini menimbulkan kecemasan ya, menimbulkan bukan kecemasan ya, tapi otak itu seakan-akan tidak bisa di off kan ya. Jadi kamu malam tuh banyak sekali di pikiran kamu yang muncul teori-teori tentang sesuatu, atau mungkin prediksi-prediksi apa yang tiba-tiba muncul aja gitu ya. Dan kamu mencoba untuk mengalihkan ke hal yang lain ya, kamu mencoba untuk fair dengan yang terjadi, kamu mencoba untuk enjoy atau mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan ya. Cuman kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu ya. Memang orang yang seperti ini itu tentu butuh diskusi dengan yang setara. Cuman setara atau minimal paham lah ya tentang hal-hal seperti ini. Cuman masalahnya kan tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti ini, dan kita taunya dari mana kalau cuman dari luar kan nggak kelihatan ya. Jadi perlu diskusi atau perlu ngobrol dulu baru tahu gitu. Ya, jadi ya intinya kamu semangat aja ya mencari teman diskusi yang tepat, karena memang orang seperti ini butuh diskusi. Nggak enak loh menyimpan banyak informasi sendirian, karena rasanya itu seperti ya terganggu gitu ya. Apalagi kalau malam itu seperti kayak kamu dikejar-kejar sesuatu yang ya sebenarnya kamu nggak pengen itu gitu loh. Itu ya, di pikiran itu kayak, wah ini ada prediksi ini, wah ini akan ada nanti kondisi 10 tahun mendatang gimana, wah ini ada perkembangan tentang artificial intelligence, wah ini ada tentang Neuralink ya, terus gimana nanti perkembangannya, terus teknologi jadi seperti apa, terus manusia jadi nggak mengenal manusianya ya, gitu-gitulah ya. Di pikiranmu tuh acak banget, dan itu sangat mengganggu kalau aku rasa ya. Kamu butuh teman diskusi, karena bottom of the deck-nya ada Knight of Wands ya. Tentu jangan menyerah, kamu pasti akan menemukannya gitu ya. Kamu akan menemukannya teman diskusi yang tepat gitu ya, untuk membahas hal-hal seperti ini, karena
kalau misalkan terpaksanya masih belum ada, menulislah gitu ya. Kan banyak ya tokoh-tokoh dunia yang ya nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa yang salah satunya ya Stephen Hawking itu ya, karena ya beruntungnya beliau itu karena di luar negeri kan, di negaranya sana kan beliau diperhatikan ya, meskipun secara fisik setelah usia 25 tahun beliau mengalami gangguan motorik, kalau nggak salah ya, aku nggak tahu lebih tepatnya nama gangguan syarafnya itu apa ya, yang membuat beliau benar-benar udah nggak bisa ngomong, tapi pemikirannya itu diakui dan dijadikan teladan atau dijadikan salah satu referensi tentang keilmuan fisika kuantum atau ilmu tentang astronomi ya. Jadi Stephen Hawking ini ya, jadi beliau meskipun hanya bisa duduk berbaring, tapi di negaranya beliau sangat hargai gitu ya. Ya mungkin suatu saat nanti negara kita bisa jadi negaranya seperti itu. Ya berharap aja ya, berdoa aja, kan kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Oke, itu ya buat kamu yang pilih file 4 atau yang pilih ini itu, semangat ya, semangat untuk terus mencari teman diskusi ya. Kalau kamu belum menemukan ya tentu kamu menulis aja ya. Dengan kamu menulis kamu bebas ya, menulis itu kan bebas kan. Kamu mau menulis misalkan kamu analogikan lewat kisah-kisah novel fiksi ilmiah juga boleh kan ya, itu lebih menyenangkan. Tentu orang membacanya kan jadi lebih santai karena mikirnya ini adalah hayalan padahal itu sebenarnya prediksimu gitu ya. Gak masalah ya. Oke, itu aja ya buat kamu yang udah pilih file 4, yang udah nyimak sampai akhir ya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, silahkan di like, komen positif dan juga share, karena dengan begitu ya orang-orang seperti ini kan, seperti kamu ini kan butuh ya, dan di luar sana yang belum menemukan kan tentu butuh menemukan penjelasannya gitu ya. Jadi dengan kamu mensubscribe, like, komen positif dan juga share, tentu dia akan muncul terus di beranda YouTube ya. Intinya itu. Jadi biar banyak orang yang akhirnya ternyata aku seperti ini toh gitu ya, menemukan jawaban yang mungkin selama ini belum mereka dapatkan ya jawabannya ya. Oke, terima kasih. Yang mau private reading seperti biasa ya, ada nomornya di bawah, silakan tanya tata cara dan juga price list ya. Mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang lain ya. Terima kasih, bye bye.